Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kini saatnya kita tiba pada penghujung tahun 2020. 1 jam lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita berikan? Hanyalah hidup kita berikan kepada Tuhan. Seperti dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23. Di situ firman Tuhan berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaanmu. Terpujilah Tuhan karena Ia begitu luar biasa dalam hidup kita, memungkinkan kita boleh ada saat ini sebagaimana kita ada. Saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing yang sedang mengikuti acara ini, percayalah Allah sedang memberkati kita dan Allah akan menuntun kita memasuki di tahun yang baru 2021. Kita akan masuk dalam acara ibadah pisah sambut tahun pada saat ini. Saya percaya umat-umat Tuhan telah siap di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Mari kita mengagungkan Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian yang mengatakan, ku ada sebagaimana ku ada, karena anugerah Tuhan. Umat-umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing dapat menyanyikan pujian ini bersama dengan keluarga sekalian, sambil kita merenungkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, amin. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi, ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu,
Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa menyerahkan ibadah kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Di dalam pertolongan Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus sebagai juru selamat, dan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menuntun kehidupan kita, ibadah ini jadilah atas kehendak-Mu. Amin. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan mengagungkan Tuhan dengan penuh sukacita. Sungguh pun kita akan semakin mendekat pada penghujung tahun 2020. Tetapi mari kita terus bersyukur kepada Tuhan atas karya Allah yang begitu sempurna dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan kor yang mengatakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kita medley dengan ada suka, sukacita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, Amin. soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Ada suka, sukacita. Ada suka, sukacita, sukacita dalam hatiku, karena ku tahu kecintanya sungguh indah Ada bagiku. suka, sukacita. Ada suka, sukacita, sukacita dalam hatiku, karena ku tahu kecintanya sungguh indah bagiku. Pujian yang kedua, kita akan nyanyikan ku telah tetapkan mengikut Yesus dan salib di muka, dunia di belakang. Ku telah tetapkan mengikut Yesus, ku telah tetapkan mengikut Yesus, ku telah tetapkan mengikut Yesus. Tak mau mundur, tak mau mundur. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Tak mau mundur, tak mau mundur. Ku telah tetapkan mengikut Yesus, ku telah tetapkan mengikut Yesus, ku telah tetapkan
Kita akan menyanyi bersama nyanyian 346, Tuhanlah batu karangku, naungan yang tetap teguh. Tuhanlah batu karangku, naungan yang tetap teguh, selamat dari tiap seteru, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh. Selalu kau di sisiku, naungan yang tetap teguh. Tak ada takut padaku, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh. Ya Tuhanku, kau sungguhlah naungan yang tetap teguh, penolongku selamanya, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mempersiapkan diri kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita serahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Sehingga ketika kita mendengar, ketika kita melihat, firman Tuhan itu masuk ke dalam hati kita, dan kita menjadi pelaku-pelaku firman. Pujian semua kuserah mempersiapkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Semua kuserah, semua kuserah pada Tuhan Juru Selamat. Semua kuserah, Semua kuserah, semua kuserah, semua kuserah pada Tuhan Juru Selamat. Semua kuserah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita, ia akan memberikan kembali kepada kita pemahaman bahwa betapa pentingnya Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan, pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan yang adalah pemilik kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena sampai pada detik ini Tuhan tidak tinggalkan kami. Ada banyak perihal-perihal yang telah kami alami dalam perjalanan hidup kami di tahun 2020 ini. Apakah itu hal yang membuat kami bersuka cita maupun tidak?
Tetapi terpuji dan termulia nama-Mu Tuhan Yesus. Karena sampai pada waktu atau detik ini Tuhan menjadi gembala yang baik untuk kami semua. Dan saat ini ya Tuhan, kami memohon kepada Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan menuntun dan mengarahkan kami. Dan Tuhan tampakkan hikmat untuk kami Bapa di saat kami mendengarkan, belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tolong bagi hamba-Mu yang berdosa ini untuk menjanjikan kebenaran firman. Dan kepada setiap kami Bapa yang akan mendengarkannya pun diberkati oleh Tuhan. Biarlah kebenaran firman itu akan tertanam dalam hati kami, akan bertumbuh, berbuah, dan akan memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berfirmanlah Engkau, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mau menghitung detik demi detik, bahkan hentakan-hentakan kaki kita ketika kita menginjakkan di setiap tanah yang ada. Mungkin ada di antara kita yang bisa menghitungnya, ataupun tidak. Atau ketika saya mau mengatakan, ketika kita mau menghitung berkat Tuhan yang kita alami dari awal tanggal 1 Januari 2020 sampai pada detik ini, tidak bisa kita untuk menghitungnya. Berkat Tuhan pun demikian di dalam perjalanan kehidupan kita ini, kita tidak akan pernah bisa untuk menjumlahkannya. Jumlahnya terlalu banyak dalam hidup kita. Tapi kalau Tuhan mau bertanya kepada setiap kita, apa yang engkau telah kerjakan bagi saya? Atau apa yang engkau telah lakukan bagi saya untuk kemuliaanku Tuhan? Kita bisa menjumlahkannya, karena sedikit saja yang kita lakukan untuk Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan saat ini, janji penyertaan Tuhan dalam menyeberangi laut kehidupan 2021. Mazmur 23 ayatnya yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sebuah kekuatan kembali yang akan kita nikmati, bahkan akan kita alami di perjalanan kehidupan kita di 2021 nantinya, dan mengakhiri 2020 ini. Janji penyertaan Tuhan dalam menyeberangi laut kehidupan. Saudara, kalau kita mau berbicara tentang janji, kata janji dalam pengertiannya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ucapan yang menyatakan kesediaan kita dan kesanggupan kita untuk berbuat atau melakukan sesuatu. Berbicara tentang janji, kadang-kadang janji itu di dalam kehidupan kita ini bisa ditepati, bisa juga tidak. Kalau itu janji yang ditepati, pasti dampaknya baik terhadap kita. Kalau janji yang tidak ditepati, pasti akan membuat kita mungkin mengalami kesengsaraan atau kekecewaan di dalamnya. Saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana kalau kita berbicara tentang janji Tuhan? Pernahkah saudara dan saya kecewa dengan janji Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita di 2020 ini? Itu pertanyaan dalam hidup kita. Tetapi saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saya percaya bahwa tidak ada di antara satupun kita yang kecewa dengan janji Tuhan. Sebab janji Tuhan itu ya dan amin. Sebab janji Tuhan itu akan memberkati kita. Sebab janji Tuhan itu
selama-lamanya menjadi bagian kita. Janji Tuhan menuntut kepada kita untuk menjadi orang yang sabar. Janji Tuhan menuntut kepada kita untuk menjadi orang yang teguh di dalam Tuhan. Dan memiliki pengharapan senantiasa di dalam Tuhan. Karena begitu luar biasa dan ajaibnya janji Tuhan dalam kehidupan kita orang yang percaya. Janji Tuhan di sini akan selalu ditepati kapan saja dan di mana saja akan dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Janji Tuhan akan meyakinkan kepada setiap kita orang percaya akan kedaulatan dan kemahakuasaan Tuhan sebagai pemilik kehidupan kita dalam hidup ini. Saudara, banyak orang di masa-masa sekarang ini seakan-akan tidak memiliki lagi pengharapan di dalam Tuhan. Bahkan ada orang-orang yang tidak mau mengklaim lagi janji Tuhan di dalam kehidupan mereka, dikarenakan karena ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan virus-virus yang membuat kita saat sekarang inilah yang membuat kita dalam keadaan seperti itu. Virus COVID-19 yang tidak pernah kita duga di awal Januari 2020 akan terjadi. Dan di masa sekarang ini kita selalu bertanya, kapan Tuhan semua ini akan berakhir? Dan apa yang harus kita kerjakan untuk mencari solusi untuk virus ini? Di Indonesia, bahkan di belahan dunia ini, virus itu, kalau saya mau katakan, merajalela di mana-mana. Virus itu telah membunuh sekian banyak orang di belahan dunia ini. Dan virus itu membuat orang semakin menderita di masa-masa sekarang ini. Sampai-sampai kepada perekonomian kita pun berdampak. Tetapi saya percaya dalam iman kita jangan sampai berdampak karena keadaan yang sedang terjadi di masa sekarang ini. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, janji yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita, baik di masa dulu, di masa sekarang, bahkan di masa yang selanjutnya nanti, selalu tepat ya dan amin untuk kita. Saudara yang diberkati Tuhan, banyak cara yang dilakukan oleh Tuhan untuk menolong setiap kita. Asalkan kita tetap mengklaim janji itu, asalkan kita tetap mengutamakan Dia di dalam segala hal apapun, pasti janji itu akan termeteraikan di dalam kehidupan kita. Pertanyaan untuk saudara dan saya, apa janji penyertaan Tuhan bagi kehidupan kita dalam menyeberang laut kehidupan 2021? Poin yang pertama, Keluaran 14 ayat 29. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah laut. Sedang di kiri dan di kanan mereka itu, air itu sebagai tembok bagi mereka. Saudara, luar biasa janji Tuhan ini kepada bangsa Israel. Ketika mereka ada di dalam pengajaran musuh-musuh mereka, Tuhan melakukan sebuah keajaiban bagi mereka. Jadi Keluaran 14 ayat ke-29 ini janji Tuhan. Dia berjanji akan melepaskan kita dari mara bahaya. Mara bahaya akan diperhadapkan kepada kita di 2021, bahkan 2020 yang sedang kita jalani. Tetapi janji Tuhan kepada kita di sini melalui bagian kebenaran firman Tuhan ini bukan hanya ditujukan itu kepada bangsa Israel, tetapi kita pun orang yang percaya yang hidup di masa sekarang ini. Dia berjanji akan meluputkan kita dari mara bahaya. Ketika bangsa Israel dalam bahaya,
yang dikerjakan oleh Tuhan di situ dalam kebenaran firman. Dengan air di Laut Merah atau Laut Teberau itu, dengan tongkat daripada Nabi Musa untuk memukulkan, maka terbelahlah Laut Merah atau Laut Teberau ini. Di pinggir kiri dan kanan akan dijadikan oleh Tuhan tembok air itu, supaya bangsa Israel bisa melewati perjalanan di Laut Merah itu. Luar biasa janji Tuhan ini. Selanjutnya Yesaya 43 ayatnya yang kedua. Janji Tuhan Yesaya 43 ayatnya yang kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Berarti janji Tuhan pada poin yang kedua ini, janji penyertaannya dalam kondisi apapun yang kita hadapi, Dia selalu melindungi dan menyertai kita. Kemanapun kita akan berjalan di sepanjang tahun 2021 ini, kita tidak perlu takut. Sebab janji inilah yang akan menguatkan kita untuk menjalani kondisi apapun yang akan diperhadapkan kepada kita. 2021 adalah pertanyaan bagi kita, apa yang akan terjadi? Tetapi saya percaya ketika kita mengklaim janji Tuhan, maka kita akan dikuatkan menjalani kehidupan yang ada. Amsal 6 ayat yang ke-22. Janji penyertaan Tuhan akan memelihara kita di segala tempat dimanapun kita ada. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Amsal 6 ayat yang ke-22. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Penyertaan Tuhan ini sempurna bagi setiap kita orang percaya, kalau kita hidup benar-benar mengandalkan Dia dalam segala hal. Dan pada poin yang keempat, yang terakhir, janji penyertaan Tuhan dalam Ulangan 28 ayat 3 dan 5, juga ayatnya yang ke-8. Tuhan berjanji di sini bahwa Dia akan memberkati usaha kita, pekerjaan kita dalam segala hal apapun. Saya mau bacakan untuk kita Ulangan 28 ayatnya yang ke-8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita bekerja, ketika kita berusaha dengan jujuran keringat kita, bahkan dengan air mata kita untuk kebutuhan hidup kita, percaya saja Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya itu melimpah di dalam semuanya itu. Selagi kita berusaha, selagi kita bekerja, percaya dan yakin Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Selalu tepat pada waktunya Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Banyak kesaksian dari orang-orang yang mengalami janji penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kita pasti mengingat juga tentang kisah perjalanan daripada bangsa Israel. Ketika mereka melakukan perjalanan sepanjang tahun yang ditentukan oleh Tuhan, mereka dituntun oleh tiang awan dan tiang api.
Tiang awan dan tiang api di sini adalah merupakan bukti penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel, bahkan kepada setiap kita orang yang percaya pun yang hidup di masa sekarang ini. Dengan tuntunannya, kita pasti akan bisa meraih sebuah impian kita. Dan contoh lain juga, Sadrak, Mesak, dan Abednego pun mereka mengalami janji penyertaan Tuhan. Ketika mereka diperhadapkan dengan bahaya pun, Tuhan meluputkan bahaya itu dari kehidupan mereka. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, bukankah janji-janji Tuhan dalam hidup kita ini kita sudah mengalaminya dari pertama ketika kita ada diciptakan oleh Tuhan di dalam dunia ini sampai pada detik ini pun, janji itu ada pada setiap kita orang-orang yang percaya. Kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 23 ayat yang 4 tadi akan menjadi pedoman untuk kehidupan kita, akan menjadi kekuatan untuk kita di 2021 ini, bahwa sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, kekuatan yang berasal dari Tuhan akan memampukan kita menghadapinya, dan pastinya kemenangan ada di pihak kita. Pada akhirnya selamat berjalan bersama dengan Tuhan di 2021 ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, diagungkan dan dimuliakan namamu Tuhan Yesus. Oleh karena sampai pada detik ini Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami. Doa dan harapan kami kepada Tuhan, biarlah di perjalanan kami di 2021 ini, Tuhan tetap menjadi gembala yang baik untuk kami semua, dimanapun kami ada. Terima kasih Tuhan, ini doa ucapan syukur kami. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan menyanyikan nyanyian nomor 328. Aku tak takut walau awan mengitarku. Dan biarlah pujian ini menjadi doa dan harapan kita memasuki tahun yang baru 2021. Kiranya tangan Tuhan yang kuat akan memegang kehidupan kita, sehingga kita boleh berjalan dan melakukan segala aktivitas kita dengan kekuatan dari Tuhan. Kita nyanyikan pujian, aku tak takut walau awan mengitarku. Aku tak takut walau awan mengitarku. Tuhanku selalu melindungi dan pelihara. Taufan sekalipun mengamuk mengancamku, ku yakin ku ada di tangannya, di tangannya, di tangannya. Masa depanku pun di tangannya. Hariku telah tentu diatur Tuhanku, jalanku yang terbaik di tangannya. Walaupun jalan di depanku tak aku tahu, Tuhan akan tetap taat pada perintahnya. Karena Tuhanku yang menjagaku tak ragu, ku yakin ku ada di tangannya, di tangannya, di tangannya. Masa depanku pun di tangannya. Hariku telah
jalanku yang terbaik tangannya, di tangannya, di tangannya. Masa depanku pun di tangannya, hariku telah tentu diatur Tuhanku, jalanku yang terbaik di tangannya. Saudara-saudaraku, Jemaat Gereja Balaksamatan Korum 1 Jakarta, bahkan siapapun kita, 2020 kita telah melewatinya bersama dengan Tuhan. Banyak hal yang sudah terjadi. Dalam ketidakberdayaan kita, Dia selalu hadir untuk kita. Sang pribadi Yesus Kristus, Dia adalah penolong kita satu-satunya dalam hidup kita ini. Kita bersyukur untuk 2020. Dan tahun 2021 kita akan menjalaninya kembali. Tahun yang penuh dengan tanda tanya. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Tetapi satu hal, janji Tuhan kepada setiap kita. Setiap kita yang berseru datang kepada Dia dan mencari Dia, pastinya Dia selalu tepat pada waktunya akan menolong kita. Ada kesempatan untuk kita, saudara yang berkati oleh Tuhan, untuk berdoa di rumah kita masing-masing, berkumpul dalam keluarga kita. Ajaklah Bapak, Ibu, anak-anak, menantu, cucu, semua keluarga ada dalam persekutuan itu. Dan dalam hal ini, saya memberikan kesempatan kepada setiap kita yang ada di rumah masing-masing untuk berkumpul, menaikkan doa dan harapan kita kepada Tuhan. Biarlah di 2021 Tuhan menjadi gembala yang baik untuk kita semua, apapun keadaan yang diperhadapkan kepada kita. Silakan kita berdoa masing-masing. Bapa kami di dalam surga, dipermuliakanlah nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau begitu sempurna dan ajaib untuk kehidupan kami. Terima kasih untuk tahun 2020. Banyak hal yang sudah terjadi. Tetapi terpuji dan termulia nama-Mu Tuhan. Sampai pada detik ini, Engkau tidak tinggalkan kami. Dan merupakan doa dan harapan kami kepada Tuhan di 2021 yang akan kami jalani. Kami memohon perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan untuk semua kami, jemaat Gereja Balaksamatan Korum 1 Jakarta dan simpatisan yang ada di dalamnya, bahkan kaum keluarga, orang tua kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami. Ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Damai dan sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan Roh Kudus akan menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan akan datang kembali. Amin.